Pada hari Jumat sebelum yang terakhir 6 Februari, Bitcoin mencapai titik terendah tahunan baru di 60.000 dolar dan kemudian pada hari yang sama naik hingga 70.500. Candlestick seperti ini sering membalikkan tren. Apakah Bitcoin masih punya peluang untuk tumbuh? Mari kita cari tahu dalam video ini. Sebelum kita mulai menganalisis Bitcoin, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian semua. Penonton global kita sudah melampaui 100.000 orang dan saya rasa target berikutnya adalah 200.000. Tinggalkan komentar kalian. Saya berusaha membalas setiap komentar dari kalian. Sekarang mari kita mulai analisisnya. Seperti yang sudah saya sebutkan pada tanggal 6 Februari, Bitcoin memberikan sinyal potensi pembalikan dan di video sebelumnya kita sudah membahas kemungkinan titik masuk untuk membeli di tengah candle hijau tanggal 6 Februari serta di dasarnya. Perhatikan bahwa Bitcoin mencapai bagian tengah dan langsung menunjukkan pertumbuhan. Selain itu, candle kemarin dari hari Jumat terakhir tanggal 13 Februari menelan dua candle bearish berturut-turut. Ini menandakan adanya aktivitas beli yang kuat dan potensi pergerakan menuju target pertama, yaitu di level 72.078 dolar. Target teknikal lainnya adalah dasar dari candle merah besar di area 73.000 dolar di mana kursor saat ini berada. Namun jika kita juga berhasil menembus candle ini, target berikutnya adalah penutupan terendah yang kita lihat di tahun 2025 saat penurunan Bitcoin, yaitu 76.239 dolar. Jadi, secara potensial, sekarang kita bisa cukup masuk akal membicarakan dua target pertumbuhan. Target pertama adalah 72.000 dan yang kedua adalah 76.000 ke atas. Sebelum kita melihat candle bulanan dan mingguan, saya ingin mengingatkan Anda sekali lagi tentang apa yang terjadi. Bitcoin diperdagangkan di area ini dalam kisaran sideways. Lalu, Bitcoin menembus ke atas, kembali lagi ke kisaran ini, dan terkonsolidasi di bawah moving average 50 hari. Ini menunjukkan bahwa penembusan ke atas tersebut adalah false breakout, yang berarti peluang pergerakan turun meningkat seperti yang sudah saya katakan, dan faktanya kita memang turun. Dan kemana kita jatuh? Kita jatuh ke level ini, yang sudah saya tandai dengan panah merah. Level ini telah diuji berkali-kali di tahun 2024. Ini adalah level 60.293 dolar. Kita menyentuhnya dengan ekor candle waktu itu pada tanggal 6 Februari hari Jumat, lalu memantul kembali ke level penting lainnya. Di sini ada beberapa panah hijau yang menunjukkan di mana kita mengujinya. Ini adalah 72.078 dolar. Sekali lagi, ini adalah target pertumbuhan terdekat kita untuk saat ini. Pada dasarnya, selama kita tetap berada dalam rentang ini, level 72.000 adalah batas penentu untuk pertumbuhan. Jika kita menembus dari sini, kita bisa naik tidak hanya ke 76.000, tetapi juga ke area ini yang merupakan rentang pergerakan sideways kita, dan kita mungkin menguji batas bawahnya lalu turun lebih jauh ke 54 atau bahkan 40. Jadi ini adalah salah satu skenario yang mungkin, tapi untuk saat ini kita hanya membicarakan 72.000 dan 76.000 ke atas. Ini adalah candle bulanan Bitcoin. Jika sedang meragukan bahwa Bitcoin telah beralih ke tren menurun, mari kita lihat bersama. Selama 5 bulan berturut-turut, terjadi penurunan terus-menerus, dan kemungkinan target penurunan kita adalah moving average 50 bulan sekitar 57.000 dolar, dan juga moving average 100 bulan sekitar 37.000 dolar. Karena belum lama ini, dari perspektif candle bulanan, kita sudah menguji moving average 50 bulan dan bahkan sempat turun di bawahnya. Saya juga ingin mengingatkan bahwa terakhir kali kita melihat penurunan beruntun selama 5 bulan adalah pada tahun 2018. Saat itu Bitcoin turun dari level 7.700 dolar ke sekitar 3.200 dolar. Jadi sama sekali tidak ada alasan untuk membeli di sini. Nah, saya sudah menjelaskan target-targetnya. Secara teknis, Bitcoin bisa turun ke harga penutupan candle Agustus 2024, yaitu 58.974 dolar. Dan izinkan saya mengingatkan, level minimum kita saat ini adalah 60.000. Jadi seicanya kita masih kurang 1.000 dolar dari level penting ini, dan ada kemungkinan sangat besar kita akan melihatnya. Sebenarnya sebelum kita dibuat candle mingguan, dia ingin mengingatkan bahwa kita melakukan analisis ini di platform Quant Fury. Saya membuka semua transaksi saya di sini karena saya sama sekali tidak membayar komisi. Kamu juga bisa melakukan hal yang sama jika memindai kode QR yang ada di layar kamu. Dan kita lanjutkan. Pada candle mingguan, tidak ada satupun alasan untuk membeli Bitcoin. Di sini kita juga melihat penurunan yang berlanjut dengan target potensial di sekitar rata-rata pergerakan 200 minggu, yaitu 58.000 dolar. Namun secara teknikal, kita bisa mengasumsikan adanya pantulan, bukan pembalikan tren, hanya pantulan,
untuk menguji ulang rata-rata pergerakan 100 minggu di kisaran 87 hingga 88 ribu dolar dan bahkan rata-rata pergerakan 50 minggu di kisaran 99 hingga 100 ribu dolar. Hal ini mungkin saja terjadi, tetapi kita hanya berhak membicarakan pertumbuhan ke area ini ketika kita melihat candle merah bearish minggu lalu tertelan atau ada candle lain yang mencetak rekor tertinggi tahunan baru untuk Bitcoin dan juga ditutup merah. Untuk saat ini, target penurunan berada di level 58 ribu dolar. Dengan demikian, saya akhiri analisis Bitcoin kali ini. Selanjutnya, kita akan membahas indeks S&P 500. Pasar kripto dan Bitcoin sangat sensitif terhadap setiap pergerakan tajam ke bawah di pasar saham Amerika. Jadi, isu ini berharap Anda tidak ketinggalan ulasan berikutnya. Berlanggananlah ke channel ini, dan jika Anda sudah berlangganan, tekan tombol lonceng agar Anda mendapatkan notifikasi tepat waktu tentang analisis baru di channel saya. Sampai jumpa.